Halo semua, kami dari kelompok 4. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Syarifah Ida Farida selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasi dan Produksi. Di sini kami akan memaparkan materi tentang manajemen proyek bagian backward pass. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Priya Saifliani, bersama rekan saya di sini ada Nama saya Adam Pratama Agustian. kita langsung masuk aja ke materinya. Di sini tentang manajemen proyek bagian backward pass. Apa sih manajemen proyek itu? Jadi, manajemen proyek adalah suatu teknik yang digunakan untuk merencanakan, mengerjakan, dan mengendalikan aktivitas suatu proyek untuk memenuhi kendala waktu dan biaya proyek. Ini menurut Muslih tahun 2009. Manajemen proyek menggunakan dua teknik, yaitu Critical Path Method atau CPM. Biasanya digunakan untuk pembangunan proyek, di mana perkiraan waktu untuk setiap aktivitas atau pekerjaan adalah tertentu. Sedangkan dengan teknik program Evaluation and Review Technique Q atau PERT digunakan untuk proyek-proyek di mana perkiraan waktu tidak dapat diprediksi dengan pasti. Di sini ada program Evaluation and Review Technique Q. Itu apa sih PERT itu? Jadi, PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek. Jadi, metode PERT ini adalah mengoptimalkan waktu penyelesaian proyek dan belum menekankan soal minimalisasi biaya. Sebuah fitur yang membedakan PERT adalah kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas, model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu, yaitu yang pertama waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi penyelesaian aktivitas. Yang kedua, ada waktu perkiraan paling mungkin. Jadi, waktu penyelesaian yang memiliki probabilitas tertinggi atau berbeda dengan waktu yang diharapkan. Dan yang terakhir ada waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan suatu kegiatan. Selanjutnya, apa sih Critical Path Method itu atau CPM? Jadi CPM itu merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal dan deterministik atau pasti dan dapat diprediksi. CPM ini dapat dipandang sebagai metode yang menyempurnakan metode PERT karena pada CPM telah dilakukan penyederhanaan. Nah, agar teknik ini dapat diterapkan, suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam suatu rangkaian tertentu. Dan terakhir, pekerjaan-pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Nah, jadi di sini ada persyaratan pengerjaan yang harus diperhatikan karena berbagai aktivitas tidak dapat dimulai sebelum aktivitas-aktivitas lainnya yang dapat dilaksanakan secara bersamaan dan atau tidak saling tergantung. Itu menurut Handoko. Nah, jadi aktivitas mana aja sih yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum aktivitas selanjutnya dikerjakan? Nah, menurut Handoko juga, CPM mengenai beberapa waktu mulai dan waktu terakhir. Yang pertama itu ada early start time. Nah, itu adalah waktu paling awal tercepat sewaktu aktivitas dapat dimulai dan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Dan yang kedua itu ada lastest start time. Adalah waktu paling lambat untuk dapat memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Yang ketiga itu ada earliest finish time. Itu adalah waktu paling awal sewaktu aktivitas dapat diselesaikan atau sama dengan ES ditambah waktu aktivitas yang diharapkan. Nah, yang terakhir itu ada latest finish time. Itu adalah waktu paling lambat untuk dapat menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan atau sama dengan LS ditambah waktu kegiatan yang diharapkan. Selanjutnya di sini ada konsep PERT dan CPM. Konsep PERT dan CPM yang pertama itu ada IS atau early start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat dimulai. Yang kedua ada IF atau early finish,
artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Yang ketiga ada LS atau Let's Start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Yang keempat ada Let's Finish atau LF. Ini adalah waktu terakhir suatu aktivitas dapat selesai tanpa menyebabkan penundaan pada proyek. Yang kelima ada Forward Pass. Ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan waktu mulai dan selesai paling awal untuk setiap aktivitas dalam proyek. Yang terakhir ada Backward Pass. Ini adalah kebalikan dari Forward Pass. Teknik ini menghitung waktu mulai dan selesai paling akhir dengan bekerja mundur dari tanggal akhir proyek. Nah, di sini ada backward pass. Backward pass itu digunakan untuk menentukan waktu yang paling akhir. Untuk semua aktivitas harus ditentukan nilai LF-nya, begitu juga dengan nilai LS-nya. Nah, ini ada kriteria backward pass. Yang pertama itu jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi hanya satu aktivitas, LF-nya itu sama dengan LS dari aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Nah, yang kedua itu ada jika suatu aktivitas adalah pendahulu langsung bagi lebih dari satu aktivitas, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS dari aktivitas-aktivitas yang secara langsung mengikutinya. Nah, dengan rumus LF sama dengan min LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Nah, ini ada waktu mulai terakhir dari suatu aktivitas adalah perbedaan antara waktu selesai dan terakhir dan waktu aktivitasnya dengan rumus LS sama dengan LF dikurang waktu aktivitas. Nah, aktivitas-aktivitas yang tidak dalam critical path dapat ditunda dalam batas-batasan waktu tertentu. Batas atau jumlah waktu suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian. Nah, waktu penyelesaian seluruh proyek. Nah, dapat kita sebut itu slack. Nah, itu tuh menurut Muslih tahun 2009. Selanjutnya di sini ada slack time. Apa sih slack time itu? Jadi setelah perhitungan forward pass dan backward pass dari seluruh kegiatan telah dihitung, maka untuk menemukan waktu slack atau waktu bebas yang dimiliki setiap kegiatan menjadi mudah. Slack itu adalah waktu yang dimiliki oleh sebuah kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Nah, ini adalah contoh pekerjaan dari perusahaan permen cap enak. Nah, pekerjaannya itu ada A sampai O. Nah, terus pekerjaan sebelumnya itu adalah pekerjaan yang sebelumnya dilakukan sebelum memulai pekerjaan selanjutnya. Nah, itu ada waktu. A itu untuk menunjukkan waktu paling optimis, sedangkan M itu waktu paling memungkinkan, dan sedangkan B itu adalah waktu paling pesimis. Nah, di sini juga ada tenaga kerja. Jadi, itu adalah jumlah tenaga kerja setiap pekerjaan yang ada di permen cap enak. Nah, di sampingnya juga ada expected time. Nah, itu tuh ada rumusnya. Mari kita hitung. Nah, ini ada rumusnya. Waktu optimis itu tadi A kan. Nah, ditambah 4 dikali waktu paling mungkin. Waktu paling mungkin tadi itu adalah M. Nah, lalu ditambah lagi waktu pesimis dan dibagi 6. Nah, jadi yang A itu kan tadi waktu optimisnya 2. Nah, ditambah 4 dikali M ditambah 7. 7 itu adalah waktu paling pesimis. Nah, bagi 6. Nah, kita tuh harus menghitung perkalian dulu sebelum penjumlahan. Jadi 4 dikali M itu adalah 4 dikali 5 karena M-nya itu adalah 5. Jadi 4 kali 5 itu kan 20 ditambah 2, 22 ditambah 7, 29. Lalu bagi 6 jadinya 4,83. Nah, itu tuh dinaikin ke atas karena makanya bisa menjadi 5. Nah, di sini adalah contoh diagram kerjanya atau kerangka kerjanya. Nah, 1 itu aktivitas pertama. Nah, aktivitas pertama itu dimulai dari A, B, dan C.
Nah, A itu adalah 5 kan tadi waktu harinya. Nah, B-nya itu 4, C-nya itu kan 3. Yang 5 itu tadi expected time yang kita ambil, bukan waktu paling optimis mungkin dan pesimis kan, yang tadi sudah kita hitung. Nah, 0 ditambah 5 itu menjadi 5. Dan sedangkan 4 ditambah 0 harusnya kan 4. Kenapa nggak ke 3? Karena di bagian C itu kan tadi 0 ditambah 3 jadi 3. Nah, ada bagian E juga 8. Jadi 3 ditambah 8 jadinya 11. Nah, di bagian A dan D juga 5 ditambah 3 itu jadinya kan 8. Nah, kita tuh ambil untuk mengisi yang warna hijau itu tuh, kita tuh ambil nilai paling besar. Nah, lalu itu dihitung hingga akhir sampai O. Nah, O di sini itu hasilnya itu adalah 41 karena 34 ditambah 7 jadinya 41. Nah, untuk menghitung yang warna merahnya itu 41 dikurang 7 jadi 34. Nah, kebagian H kan 34 dikurang N itu jadi N-nya kan 6, 34 kurang 6 itu harus jadinya 28. Nah, yang di atas juga kan M-nya juga sama 28. Nah, hingga seterusnya. Nah, untuk menghitung ini tuh diambil nilai paling kecil, bukan yang paling besar, karena yang hijau yang paling besar. Nah, yang bagian pengurangan ini tuh diambilnya tuh nilai paling kecil. Nah, hingga hasil akhirnya itu 0. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel backward pass. Di sini sebelumnya itu ada tabel permencap enak. Ini adalah perhitungan untuk membuat expected time, dan di sini sudah tertera expected time-nya. Lalu kita membuat table backward pass-nya. Di sini ada LS dan juga LF. LS itu adalah let's start. Di sini let's start itu diambil dari perhitungan yang sudah kita hitung dalam diagram di atas. Diagram perhitungan di atas. Jadi di sini tertera 3, 7, 0, 8, 3, 11, 17, 18, 22, 24, 22, 21, 28, 28, dan 34. Itu adalah hasil dari perhitungan dari diagram di atas. Nah, selanjutnya bagaimana cara untuk menentukan LF atau let finish-nya, yaitu dengan menjumlahkan hasil expected time yang sudah tertera ini, seperti 5, 4, 3, 3 itu adalah expected time yang sudah dibulatkan waktunya. Jadi kita jumlahkan expected time itu dengan LS-nya. Jadi 5 ditambah 3 sama dengan 8, itu adalah hasil let finish-nya. Lalu 4 ditambah 7 hasilnya 11, 3 ditambah 0 hasilnya 3, 3 ditambah 8 hasilnya 11, 8 ditambah 3 hasilnya 11, 6 ditambah 11 hasilnya 17, 5 ditambah 17 hasilnya 22, 4 ditambah 18 hasilnya 22, 6 ditambah 22 hasilnya 28, 4 ditambah 24 hasilnya 28, 6 ditambah 22 hasilnya 28, 7 ditambah 21 hasilnya 28, 6 ditambah 28 hasilnya 34, 6 ditambah 28 hasil 34, dan 7 ditambah 34 hasilnya adalah 41. Itu dia hasil perhitungan let finish-nya untuk bagian table backward pass. Nah, di sini ada grafik Gantt chart. Nah, ini tuh kita terpacu pada tadi tabel backward pass karena di C, E, F, G, H, I, M, O itu yang paling atas itu kan jalur kritisnya kan. Nah, yang C itu kan tadi 0 sampai 3. Yang E itu dari 3 sampai 11. Nah, yang F itu dari 11 sampai 17 kayak dan seterusnya. Nah, itu tuh kita urutkan sesuai dengan
tabel backward pass tadi. A itu kan tadi dari 3 sampai 8. Nah, jadi ya dari sampai situ sih. Itu untuk urutan ke bawahnya itu nggak ada urutan sih sebenarnya. Kayak sesuai dengan abjad yang ada aja. Yang pasti yang paling atas itu harus jalur kritisnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel metode backward pass. Di sini ada tabel backward pass-nya untuk yang tabel unskilled labor itu. Di sini tertera waktu pekerjaan, tenaga kerja, dan total tenaga kerja. Nah, waktu 0 sampai 3 ini kita ambil dari mana, yaitu dari grafik Gantt chart. Di sini tertera waktu 0 sampai 3 itu adalah pekerjaan C. Lalu pekerjaan C itu tenaga kerjanya berjumlah 6 orang yang dimana sudah tertera di tabel untuk perhitungan expected time di atas itu tadi. Lalu selanjutnya total tenaga kerja, karena di sini hanya ada pekerjaan C dan jumlah tenaga kerjanya itu hanya 6, jadi total tenaga kerjanya 6. Selanjutnya yang kedua, waktunya itu 3 sampai 7. Dan di situ tertera pekerjaan E dan A. Jumlahnya itu 5 ditambah 2, jadi hasil total tenaga kerjanya ada 7 orang. Selanjutnya ada ketiga ada 7 sampai 8, yaitu pekerjaan E, A, dan B. Itu tenaga kerjanya dijumlah jadi 5 plus 2 plus 4 hasilnya adalah 11. Lalu selanjutnya ada waktu 8 sampai 11 itu tertera pekerjaan E, B, dan D. Tenaga kerjanya 5 plus 4 plus 3 hasilnya 12. Selanjutnya waktu 11 sampai 17 itu ada pekerjaan F. Tenaga kerjanya hanya 7 dan total tenaga kerjanya 7. Selanjutnya ada 17 sampai 18, waktunya itu pekerjaan G, tenaga kerjanya 1 dan total tenaga kerjanya 1. Selanjutnya waktu 18 sampai 21 itu ada pekerjaan G dan H. Jadi kita jumlahkan 1 ditambah 6, hasilnya itu total tenaga kerjanya 7. Selanjutnya 21 sampai 22 ada pekerjaan G, H, L. Jadi dijumlahkan 1 plus 6 plus 2 hasilnya adalah 9. Selanjutnya 22 sampai 24 itu waktunya ada pekerjaan IKL. Di situ ada dijumlahkan 5 plus 3 plus 2 hasilnya 13. Selanjutnya 24 sampai 28 waktu itu ada pekerjaan IJKL. Jadi kita jumlahkan 8 plus 5 plus 3 plus 2 hasilnya 18. Selanjutnya di waktu 28 sampai 34 ada pekerjaan M dan N. Tenaga kerjanya kita jumlahkan 4 plus 3 hasilnya adalah 7. Total tenaga kerjanya selanjutnya terakhir 34 sampai 41 itu ada pekerjaan O. Tenaga kerjanya itu ada 2 dan total tenaga kerjanya itu adalah 2. Nah, jadi meskipun jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan dengan metode forward dan backward adalah 41 hari, akan tetapi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan metode backward lebih banyak dibandingkan dengan metode forward. Di mana dengan metode backward, jumlah tenaga kerja optimal yang harus disediakan adalah sebanyak 18 tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut paling banyak dibutuhkan pada hari ke-24 hingga hari ke-28, di mana pada hari tersebut terdapat pekerjaan I, J, K, dan L yang harus diselesaikan. Jadi kesimpulannya, manajemen backward pass merupakan salah satu metode penting dalam penjadwalan proyek yang bertujuan untuk mengidentifikasi jalur kritis serta menentukan waktu paling akhir atau last finish dari setiap aktivitas proyek tanpa mengganggu jadwal keseluruhan. Dengan menerapkan metode ini, manajemen proyek dapat mengelola risiko keterlambatan dengan lebih efektif, memastikan bahwa setiap aktivitas dilaksanakan dalam batas waktu yang optimal. Dalam praktiknya, backward pass memberikan panduan bagi manajer proyek untuk melakukan penyesuaian dan pengendalian jadwal, terutama ketika menghadapi keterbatasan sumber daya dan perubahan prioritas. Manajemen waktu yang tepat melalui teknik ini juga membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan meminimalkan biaya proyek. Dengan demikian, backward pass tidak hanya mendukung keberhasilan
penyelesaian proyek tepat waktu, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan proyek secara keseluruhan melalui pengelolaan waktu yang lebih terstruktur dan sistematis. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya dalam penyampaian materi mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Oh iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya juga ya. See you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.